Today we are going to have fun activity. Do you want to join with me? Hari ini Miss Yeli mau ajak anak-anak untuk ikut kebaktian. Kebaktian kita hari ini adalah kebaktian yang terakhir selama anak-anak belajar mulai dari yang tahun yang 2019 yang lalu sampai hari ini. Nah, anak-anak, Miss Yeli punya teman yang kita bisa ajak juga untuk sama-sama ikut ibadah. Nah, mau kenalan? Oke, nama temannya Miss Yeli ini Bona. Ini dia Bona. Semuanya sama-sama panggil, hai Bona. 1, 2, 3. Hai Bona. Hai juga. Hari ini Miss Yeli mau ajak Bona ikut kebaktian sama anak-anak KB TK Kristen Gloria 3. Nah, mau ikut gak? Mau lah. Tapi ada syaratnya loh. Tahu nggak syaratnya? Apa itu, Miss? 1, syaratnya kita nggak boleh sambil tidur-tiduran. Yang kedua, kita juga nggak boleh sambil makan. Yang ketiga, kita nggak boleh sambil mainan, Bona. Oke? Oke, nggak boleh main ya? Betul. Lalu kita harus pakai baju yang rapi, duduk yang manis, dan selama ikut ibadah kita harus sungguh-sungguh. Oke, are you ready all? Bona, are you ready? Oke, I'm ready. Okay, everyone, let's start our worship today. Hai anak-anak, sudah siap untuk ikut ibadah? Oke, mari kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Miss Novi, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bisa beribadah dari rumah. Tuhan tolong supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari anak-anak kita memuji Tuhan ya. Ayo semuanya bangkit berdiri. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet
hari itu, saat Lisa dan Deo akan sarapan. Sudah lama sekali nggak bisa ke sekolah, nggak ketemu sama Miss dan Mister, nggak ketemu sama teman-teman, nggak bisa main di playground sekolah. Lisa juga pengen ke mall. Mi, kamu sudah cuci tangan belum? Sebelum makan harus cuci tangan loh. Tadi Umi sudah cuci tangan kok. Masa cuci tangan terus sih? Lagian tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kapan kamu cuci tangan? Oh, yang tadi habis kamu tidur itu. Tapi kan kamu barusan pegang-pegang mainan. Sudahlah kok. Tanganku masih bersih. Nanti habis makan baru cuci tangan lagi. Ini kenapa sih? Kok marah-marah? Bisa? Kenapa? Kok mukanya cemberut gitu? Kok ini loh, Ma. Masa suruh Mimi cuci tangan lagi? Padahal kan tangannya Mimi masih bersih. Loh, Koko Deo nggak salah. Sebelum makan, kita memang harus cuci tangan dulu kan? Tapi tangan Mimi masih bersih kok. Lagian, kenapa sih, Ma? Cuci tangan dulu. Kan capek. Lisa, waktu Lisa mau cuci tangan, Lisa tahu nggak kalau Lisa itu sudah taat? Iya, taat sama Mama kan? Bukan cuma sama Mama, tapi Lisa juga taat sama Tuhan Yesus. Lisa tahu kenapa kita sampai sekarang tidak boleh ke mall, tidak boleh ke gereja. Bahkan Lisa dan teman-teman semuanya juga tidak bisa ke sekolah. Tahu, Ma. Soalnya ada virus corona kan? Ya, tapi apa kita bisa tetap pergi kemana saja kita mau saat seperti ini? Bisa sih, Ma. Tapi Mama, Papa, Koko Deo, dan Lisa bisa saja pergi kemanapun kita mau. Tapi dengan keadaan sekarang itu bukan sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Selain itu, sudah ada aturan loh bahwa kita harus tetap di rumah untuk menjaga diri kita dan orang lain. Mengapa kita mau melakukannya? Ma, aku tahu jawabannya loh. Karena kita harus taat. Betul, kita harus taat kan Deo? Tapi sebelum kita memilih untuk taat, kita harus percaya bahwa ada maksud dengan mentaati aturan itu. Saat kita taat, kita tetap bisa kok menjaga diri kita dan orang lain supaya tidak tertular virus corona. terus, Ma, ini sampai kapan sih, Ma? Bisa nggak bisa sekolah? Terus kapan kita bisa ke gereja? Jalan-jalan lagi? Lisa sudah bosan di rumah terus. Mama juga nggak tahu Lisa, tapi yang jelas kita percaya kalau Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus juga tahu dengan keadaan kita sekarang. Dan yang paling penting kita percaya kalau Tuhan Yesus pasti memberikan yang terbaik. Ya, tapi kenapa? Kok sampai sekarang belum selesai sih, Ma? Lisa, seringkali apa yang baik buat kita belum tentu menurut Tuhan Yesus. Kadang kita merasa, kenapa begini? Kok sama sekali? Tuhan Yesus kan bisa melakukan sesuatu yang hebat. Memang Tuhan Yesus bisa melakukan hal yang hebat, tapi tahu tidak? Tuhan Yesus ingin melihat apakah kita mau percaya dan taat sama Dia, seperti cerita yang ada di Alkitab. Nah, sekarang dengarkan ceritanya sama-sama yuk. Mau? Ma. Anak-anak, kalian sudah mendengar tadi cerita kampung boneka
Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini, walaupun kami tidak bisa ke sekolah untuk beribadah bersama-sama, tapi kami senang karena Tuhan menolong kami, memberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tetap sayang kepada kami semua. Haleluya. Amin. Hari ini Miss mau cerita. Ceritanya ambil dari Alkitab, dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Di sini diceritakan bahwa ada seorang anak laki-laki yang hebat. Dia taat kepada bapaknya dan dia percaya kepada Tuhan. Yuk kita dengarkan ceritanya. Anak-anak, di dalam firman Tuhan yang akan Miss Deborah ceritakan, ada sebuah keluarga, ada papa, ada mama. Dia sangat bahagia karena dia punya anak laki-laki yang hebat, yang pintar, yang sehat, dan anak ini namanya Ishak. Dan Ishak ini sama seperti anak-anak di rumah. Dia taat, dia sayang kepada papa mamanya, seperti yang dilakukan oleh Bapak Abraham dan Sarah kepada Ishak. Karena sayangnya begitu besar papanya kepada Ishak, satu waktu Tuhan datang kepada Bapak Abraham. Dia bilang, Abraham, pergilah kamu ke tanah Moria. Kamu akan memberikan persembahan di sana. Kamu bersama Ishak harus pergi bersama-sama. Karena apa yang terjadi? Karena yang akan dipersembahkan adalah anaknya yang paling disayang. Ishak itu akan dibawa oleh Abraham pergi ke tanah Moria, di tempat yang Tuhan sudah tentukan untuk di sana diadakan korban persembahan. Abraham taat. Pagi-pagi benar dia sudah bangun, dia segera menyiapkan, dia membawa kayu, dia membawa keledainya, dia membawa 2 bujangnya atau pembantunya. Tidak lupa dia membangunkan Ishak. Ayo Ishak, bangun, cepat, kita akan pergi. Ishaknya tanya, mau pergi kemana? Bapak Abraham, kita akan pergi ke satu tempat, kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Ishak taat tidak? Ishak taat. Dia tidak bilang, saya tidak mau, saya mau di rumah aja, saya mau pergi bermain. Tapi tidak yang seperti itu yang dilakukan oleh Ishak. Ishak segera bersiap juga seperti persiapan papanya, seperti persiapan bujangnya, pergi bersama-sama. Jalan, 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 sampai perjalanan itu menempuh 3 hari. 3 hari perjalanan kira-kira jauh apa dekat ya? Ya benar, perjalanannya sangat jauh. Sampai perjalanan yang 3 hari ini dilalui oleh Ishak. Ishak tidak rewel, Ishak tidak marah-marah. Ishak tetap sayang kepada papanya, dia tetap mengikuti jalan papanya. Papanya siapa namanya tadi? Benar, papanya namanya Abraham. Setelah sampai di tanah Moria, dia bilang kepada bujangnya atau pembantunya, kamu diam di sini saja ya, dan tunggu keledai di sini. Saya, Pak Abraham maksudnya, dan Ishak pergi berjalan lagi ke tempat yang Tuhan sudah tentukan, di mana akan membawa persembahan itu. Jalan, jalan, jalan. Oh, ternyata perjalanan yang dilalui oleh Ishak dan Abraham sudah dekat. Ishaknya tanya kepada papanya, Bapak Abraham, saya sudah memikul kayu, sudah ada pisau, sudah ada api di sini. Tapi mana binatang dombanya yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Mana ya, Bapak Abraham? Katanya Bapak Abraham kepada Ishak, jangan khawatir,
Allah sudah menyediakan binatang yang akan dipakai untuk korban persembahan. Kira-kira Ishak tanya-tanya lagi? Enggak, dia percaya apa yang dikatakan oleh Bapak Abraham ini adalah benar. Setelah sampai di tempat yang ditentukan oleh Tuhan untuk mengadakan persembahan, bersiap-siap. Ishak ini rajin loh. Dia nggak diam-diam aja, tapi dia membantu papanya untuk menyiapkan. Ada batu-batu disusun, ada kayu yang tadi dibawa oleh Ishak disusun bersama-sama. Sekarang, di mana? Di mana domba yang dijanjikan itu? Bagaimana ini? Bapak Abraham mau tidak mau, dengan hati yang sedih, dia karena sangat sayang kepada Ishak, dia bilang, Ishak anakku, kamu yang akan menjadi korban persembahan. Hah? Pasti Ishaknya kan, apa? Aku yang akan menjadi korban persembahan? Kira-kira gimana kalau seandainya ini terjadi kepada kita? Apakah kita pergi lari? Bisa aja Ishak pergi lari, atau Ishaknya teriak-teriak, aku tidak mau, jangan. Tidak, Ishak tetap melakukan yang terbaik. Dia sayang juga kepada papanya, dia juga sayang kepada Tuhan. Dia melakukan seperti yang difirmankan. Akhirnya Ishak diikat oleh papanya, oleh Bapak Abraham, ditaruh di atas mezbah korban bakaran. Pada waktu udah siap-siap, dengan hati yang sedih, dengan hati yang hancur, papanya mengeluarkan pisaunya untuk mempersiapkan Ishak sebagai korban bakaran. Pada waktu siap-siap, tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu. Jangan kau sakiti dia. Dan biarlah dia ini menjadi anak kesayanganmu. Hah? Waktu dikatakan seperti itu, Abraham menoleh. Tuhan, aku percaya kepadamu bahwa Tuhan, seperti dikatakan tadi, dia sudah menyediakan domba untuk dipakai dalam persembahan. Waktu Ishak sudah dilepas talinya dan Abraham dekat dengan Ishak, ada apa itu Pak? Abraham, apa itu? Ternyata ada domba yang tersangkut di semak-semak, tanduknya tersangkut di sana, dan bersiaplah Bapak Abraham bersama Ishak membawa domba jantan ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ishak dan Abraham melakukan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Betapa senangnya, betapa sukacitanya Bapak Abraham tidak kehilangan Ishak. Ishak belajar menjadi anak yang taat. Dia dengar-dengaran baik kepada Bapak Abraham, dan dia belajar bahwa Bapak Abraham ini diutus oleh Tuhan. Jadi anak-anak juga sama. Selama anak-anak tinggal di rumah, anak-anak tidak bisa ke mall, anak-anak tidak bisa pergi ke gereja seperti biasanya, sekolah minggu tidak bisa ke sekolah, anak-anak tetap harus belajar taat seperti Ishak. Mari semua anak-anak, termasuk juga mis-mis yang ada, menjaga diri untuk selalu dekat kepada Tuhan. Kita akan selesaikan untuk cerita pada hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami boleh berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mengajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Kami belajar taat kepada orang tua. Kami belajar taat kepada mereka yang ada di rumah. Karena Tuhan Yesus sudah menolong orang tua kami, mendampingi kami, dan mendidik kami supaya menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami di kesehatan,
berikanlah panjang umur, selalu bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, tadi sudah dengar ceritanya. Kira-kira apakah Ishak bisa melarikan diri saat Abraham mempersembahkannya sebagai korban bakaran? Bisa. Ishak bisa lari kan? Bisa. Ya, tapi Ishak memilih untuk taat kepada Abraham karena Ishak percaya bahwa Abraham pasti mempunyai maksud yang baik, begitu juga dengan Allahnya. Dari cerita ini kita bisa belajar loh untuk taat dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Oke, Ma. Oke, sekarang kita makan yuk. Ayo. Iya. Wah, sudah selesai kita ibadahnya. Bagaimana ibadahnya? Seru kan, Bona? Iya, Miss, seru. Iya, seru. Kita bisa memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, dan kita juga bisa dengar cerita firman Tuhan. Nah, dari cerita tadi, kita harus apa, Bona? Harus apa ya, Miss? Harus Ya, percaya sama siapa? sama Tuhan Yesus, Miss. Betul, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya percaya saja, tapi kita harus apa, Bona? T T A A A A T. T Apa tuh? taat. Good. Kita juga harus taat, anak-anak. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan, percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Oke, everyone.